Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu. Untuk kali ini Mimin akan membahas alur cerita dan web series dari film Solen untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Tang San tidak sadarkan diri karena kehabisan kekuatan jiwanya di saat ia bertarung dengan Bibi Dong. Dan beberapa hari kemudian, Tang San pun terbangun dari pingsannya. Dan di sana ada Xiao Wu yang selalu menjaganya. Di sisi lain, Guru Tase meminta Oscar dan Ning Rongrong membantu untuk membuat sosis terbang dalam jumlah yang sangat banyak. Guru Tase meminta Oscar secepatnya membuat 20.000 sosis terbang. Lalu Oscar berkata, dengan dukungan Ning Rongrong, kemungkinan ia bisa membuat setidaknya 1.500 buah sosis jamur terbang dalam satu hari. Dan ia menyanggupi pembuatan sosis jamur terbang dalam 10 hari. Guru Tase pun akan memberi waktu kepada Oscar dalam waktu 10 hari. Oscar dan Ning Rongrong pun langsung bersiap-siap untuk membuat sosis jamur terbang tersebut. Tak selang berapa lama, Kaisar Suebeng bertanya kepada Guru Tase apa rencana selanjutnya. Guru Tase menjelaskan kalau Kekaisaran Wuhun ingin melakukan rencana perang di udara. Dan pasukan Tian Dao juga harus memakai cara tersebut untuk menghadapinya. Guru Tase sudah menghitungnya dan setiap sosis jamur terbang berfungsi selama 10 menit. Asalkan setiap pasukan sekte Tang memiliki 2 buah sosis jamur terbang, maka mereka bisa terbang selama 20 menit. Mereka juga bisa menambahkan busur silang Zhuge sebanyak 3 kali dan kembali untuk 1 kali. Lalu Jenderal Gilong berkata kalau strategi itu sangat berguna, namun risikonya sangat besar. Setelah pasukan sekte Tang mulai terbang, maka mereka pasti akan menjadi sasaran hidup bagi lawan. Jadi ia harus memikirkan cara untuk menerobos pertahanan lawan. Di saat itu juga, Tang San pun datang. Dan ia berkata kalau ia akan menerobos ke gerbang Jialing. Mereka semua pun sangat senang melihat Tang San sudah pulih kembali. Tang San menjelaskan di saat kemarin ia bertarung dengan Bibi Dong, dinding gerbang Jialing sudah ada retakan. Asalkan memberi Tang San waktu, gerbang Jialing bisa diterobos. Guru Tase pun setuju dengan semua rencana Tang San. Hari pun telah berlalu. Tang San dengan tetua pun membahas strategi perang untuk menerobos ke gerbang Jialing. Oscar dan Ning Rongrong juga sedang membuat sosis jamur terbang untuk persiapan berperang. Kakek Yang Wudi pun sudah pulih dari luka luarnya dan siap untuk berperang. Hari terus berganti dan Oscar juga terus membuat sosis terbang dalam jumlah yang banyak. Dan 10 hari telah berlalu. Oscar telah berhasil membuat 20.000 sosis terbang. Ia pun sangat senang karena telah berhasil membuatnya. Di sisi lain dari Kekaisaran Wuhun, Bibi Dong bermimpi kejadian di masa lalunya yang sangat menyakitkan. Ia melahirkan Xian Renshu namun ia bimbang dan tidak mau menerima kenyataan. Lalu Bibi Dong pun terbangun dari pingsannya. Dan ia tahu kalau ia sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Dan ia tahu kalau semua itu cukup bagi Tang San untuk merencanakan semuanya. Helena juga menjelaskan setelah Bibi Dong tidak sadarkan diri, Tang San berhasil merebut kembali Trisula Dewa Lautnya. Dan kembali ke kamp Kekaisaran Tian Dao. Bibi Dong meminta Helena untuk mewakili tugasnya untuk mengerahkan semua pasukannya. Dan Helena juga harus mempertahankan gerbang Jialing. Bibi Dong berkata kepada Helena kalau ia ingin sekali Helena menjadi putrinya. Namun ia teringat dengan Xian Renshu. Lalu ia meminta Helena menjadi muridnya saja dan murid yang paling ia percayai. Helena pun berkata kalau ia pasti akan mempertahankan gerbang Jialing sampai mati. Di sisi lain, dari Kekaisaran Wuhun, Xian Renshu masih menjalani ujian ke-8-nya untuk menjadi penerus Dewa Malaikat. Lalu ia bertemu dengan Dewa Malaikat. Dewa Malaikat berkata kepada Xian Renshu dan ia harus menjawab semua pertanyaannya. Ia bertanya apakah menurutnya kakeknya yaitu Xian Daolu memiliki kesalahan. Xian Renshu mengira kalau yang harus diadili dalam ujian adalah kakeknya. Karena setahu dirinya kakeknya tidak terlibat kejahatan apapun. Namun untuk beberapa hal tidak melakukan apapun malah merupakan kesalahan besar. Ia belum tahu apa yang dimaksud pertanyaan Dewa Malaikat.
Dewa malaikat menjelaskan kalau kebaikan dan kejahatan, kecantikan dan kejelekan itu terlihat berlawanan, tapi seiring berubah dalam waktu sekejap. Jadi ia meminta Shenrensu berhati-hati. Shenrensu bertanya kepada Dewa Malaikat, apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan. Sedangkan keputusannya juga memiliki prinsip adil dan tidak adil. Dan bagaimana bisa memberi hukuman yang paling adil. Jika kakeknya tidak bersalah, apakah ia tidak akan bisa melewati ujian kedelapannya? Dewa Malaikat bertanya lagi kepada Shenrensu apakah kakeknya bersalah. Seketika kakeknya berkata kepada Shenrensu, asalkan ia bisa menjadi dewa, kakeknya bersedia mempertaruhkan segalanya. Dewa Malaikat memutuskan sudah saatnya Shenrensu memilih. Ia meminta untuk memakai pedang untuk memutuskan rantai besi pada tubuh Xian Daoliu, agar ia jatuh ke pelatihan menyiksa, untuk menebus kejahatan yang sudah ia lakukan. Atau Shenrensu bisa melepaskan pedangnya dan gagal dalam ujiannya. Seketika Shenrensu tidak setuju dengan pertanyaan Dewa Malaikat. Shenrensu masih belum mengerti, karena di saat ia memberi pelajaran kepada Bully dan masih bisa hidup, mengapa saat hal tersebut terjadi kepada kakeknya, malah hanya tersisa hidup dan mati saja. Lalu Dewa Malaikat berkata kalau Shenrensu pasti tahu apa artinya jika ia menyerah. Kakeknya juga meminta Shenrensu untuk jangan melawan perintah Dewa Malaikat. Setelah melewati ujiannya, Shenrensu sudah bisa memasuki ujian ke-9. Karena keinginan terbesar kakeknya dalam hidupnya adalah ia berharap cucunya bisa menjadi dewa. Ia meminta jangan pedulikan kakeknya. Shenrensu mulai mengerti jika itu jawabannya kesalahan kakeknya adalah ia membiarkan ayahnya yaitu Shen Sunji mengepung Sekte Haotian demi keegoisannya. Sampai Sekte Haotian mengurung diri selama bertahun-tahun. Kakeknya juga membiarkan Bibidong mulai perang di mana-mana, sampai membuat rakyat terlantar dan tidak punya tempat tinggal. Jika sungguh hanya membentangkan perasaan dan keinginan baru bisa menjadi dewa, maka jalan itu sungguh sangat kesepian. Ia berkata ia tidak menjadi dewa juga tidak masalah. Seketika Shenrensu pun menghancurkan patung Dewa Malaikat di sana. Dan dari gerbang Jialing, para pasukan Kekaisaran Wuhun sudah bersiap-siap untuk berperang. Helena pun mewakili Bibidong untuk memimpin pasukannya. Di sana pasukan Kekaisaran Tianrou yang dipimpin oleh Tang San di garis depan juga sudah sampai di depan gerbang Jialing. Tang San mengumandangkan kalau Kekaisaran Tianrou pasti akan menang. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.